Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan belajar bersama mengenai pertidaksamaan irasional. Sebelum membahas mengenai pertidaksamaan irasional, kita akan belajar terlebih dahulu tentang bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan pecahan A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat atau dinotasikan seperti yang tertulis. Saya akan memberikan contoh untuk bilangan rasional terlebih dahulu supaya teman-teman nanti dapat membandingkan bilangan rasional dengan bilangan irasional. Contoh yang pertama adalah bilangan desimal 0,75. 0,75 dapat dinyatakan sebagai pecahan 75 per 100, dengan 75 dan 100 ini merupakan anggota dari bilangan bulat. Selanjutnya, 0,75 dapat juga dinyatakan sebagai 3 per 4. Dengan 3 dan 4 adalah anggota bilangan bulat. Dan seterusnya. Yang kedua, akar pangkat 2 dari 1. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 1 dapat dinyatakan sebagai 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, dan seterusnya, yang nilainya sama dengan 1. Yang ketiga, contoh yang ketiga, akar kuadrat dari 4. Dapat ditarik akar yaitu 2, dan dapat dinyatakan sebagai bilangan pecahan 2 per 1, 4 per 2, 6 per 3, dan seterusnya, yang nilainya sama dengan 2. Contoh terakhir, akar kuadrat dari 1 per 16. Ini dapat ditarik akar yaitu 1 per 4. Nah, 1 per 4 sudah dalam bentuk pecahan dengan A-nya 1, B-nya 4, yang keduanya merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, kita akan bandingkan dengan bilangan irasional. Saya berikan contoh bilangan irasional yang pertama adalah akar 2. Akar 2 tidak dapat ditarik akar yang menghasilkan bentuk rasional A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat. Kalaupun akar 2 ini dapat ditarik akar, tetapi akar dari akar 2 ini tidak dapat menghasilkan bentuk rasional, sehingga akar 2 ini merupakan bilangan irasional. Sama halnya dengan contoh yang kedua, akar kuadrat dari 3, dan juga contoh yang ketiga yaitu akar kuadrat dari 23. Keduanya sama-sama tidak dapat ditarik akar yang menghasilkan bentuk rasional A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat. Nah, kita akan masuk ke cara penyelesaian pertidaksamaan irasional. Kita ambil satu contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar dari X ditambah 15 lebih besar dari X ditambah 3. Penyelesaian langkah pertama, kita harus membuat pertidaksamaan ini menjadi bentuk umum, yaitu fx lebih besar dari 0. Kita akan memindahkan X ditambah 3 yang berada di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga kita peroleh akar dari X ditambah 15 dikurang X dikurang 3 lebih besar dari 0. Selanjutnya, kita harus menentukan syarat dari daerah asal. Syarat daerah asal adalah bilangan di dalam tanda akar
harus lebih besar sama dengan 0. Mengapa demikian? Sebab jika di dalam tanda akar itu kurang dari 0, maka bilangan tersebut kita sebut sebagai bilangan imajiner. Sementara pada pembahasan kita kali ini kita membahas tentang bilangan real, tidak pada bilangan imajiner. Syarat daerah asalnya menjadi X ditambah 15 lebih besar sama dengan 0. Kita peroleh X-nya lebih besar sama dengan negatif 15. Ini syarat daerah asal. Dengan demikian, X kurang dari negatif 15 tidak termasuk dalam daerah asal. Sehingga nantinya X kurang dari negatif 15 ini tidak termasuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan irasional ini. Langkah yang kedua, kita menentukan titik kritis. Dari pertidaksamaan yang ada pada soal, kita mengganti tanda lebih besar ini menjadi sama dengan untuk memudahkan mendapatkan faktor, sehingga kita memperoleh titik kritisnya. Caranya adalah setelah kita mengganti tanda menjadi sama dengan, kita mengkuadratkan kedua ruas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tanda akar ini. Masing-masing ruas kita kuadratkan sehingga kita peroleh ruas kiri menjadi hilang akarnya, tanda akarnya menjadi X ditambah 15. Ruas kiri jika dikuadratkan maka akarnya hilang menjadi X ditambah 15. Di ruas kanan ketika dikuadratkan maka menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kemudian dari langkah selanjutnya adalah menggabungkan ruas kiri dan ruas kanan. Sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan memindah ruas kanan ini ke kiri sehingga ruas kanannya 0, atau ruas kirinya dipindah ke kanan sehingga ruas kirinya 0. Hal ini dapat kita lakukan dengan melihat bahwa koefisien dari X kuadratnya ini adalah positif, sehingga kita dapat menentukan faktornya. Selanjutnya, setelah kita melakukan operasi bilangan dengan penjumlahan dan pengurangan, kita akan memperoleh persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Kita dapat memperoleh faktor dengan dua buah bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 6 dan jika dijumlah adalah positif 5. Kedua bilangan tersebut adalah 6 dan negatif 1. Kita sudah mendapatkan dua faktor dari fungsi kuadrat ini, sehingga kita dapat menentukan titik kritisnya. Yang pertama, X ditambah 6 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 6. Atau yang kedua, X dikurang 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Nah, ternyata teman-teman, dua titik kritis ini belum tentu menjadi titik kritisnya. Jadi, faktor-faktor ini harus kita buktikan terlebih dahulu untuk melihat faktor yang mana yang menjadi titik kritis dari pertidaksamaan tersebut. Pembuktian yang pertama untuk X sama dengan negatif 6. Kita akan mensubstitusikan pada persamaan akar X ditambah 15 sama dengan X ditambah 3. Ini adalah bentuk dari soal yang tadi kita rubah tanda lebih besarnya menjadi sama dengan. Nah, setelah mensubstitusikan negatif 6, kita akan memperoleh akar 9 sama dengan negatif 3. Akar 9 adalah 3, sehingga 3 ini tidak sama dengan negatif 3. Karena kedua ruasnya ini tidak sama, maka dengan demikian negatif 6 bukan termasuk titik kritisnya. Kita lihat yang kedua untuk X sama dengan 1. Setelah kita substitusikan, kita memperoleh akar 16 sama dengan 4. 4 sama dengan 4. Kedua ruasnya sama, sehingga 1 merupakan titik kritis. Nah, kita memperoleh
dua buah titik kritis, yaitu X sama dengan negatif 15. Ini kita peroleh tadi syarat daerah asal dari langkah 1. Dan X sama dengan 1 kita peroleh dari langkah yang kedua yang baru saja kita lakukan. Selanjutnya kita dapat memplot atau menggambar pada garis bilangannya. Untuk X sama dengan negatif 15, bulatannya adalah bulatan hitam, karena tadi kita memperoleh dari daerah asal, yaitu X lebih besar sama dengan negatif 15, sehingga tanda ini dibulatkan hitam. Untuk X kurang dari 15, ini tadi kita sudah bahas bahwa daerah ini tidak termasuk dalam daerah asal, sehingga kita tandai dengan silang warna merah. Nah, ini tidak lagi kita gunakan atau kita cari hasilnya, karena daerah ini tidak termasuk dalam penyelesaian. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1, kita tandai dengan bulatan kosong. Mengapa demikian? Karena tadi soal yang kita miliki adalah lebih besar saja tanpa ada sama dengannya, sehingga bulatannya ini bulatan kosong saja. Jadi kita untuk menentukan tanda pada garis bilangan ini, kita melihat pada tanda yang ada pada soal yang diminta. Selanjutnya, kita tentukan titik uji untuk masing-masing daerah. Di daerah yang kedua, kita ambil titik ujinya adalah 0, dan daerah yang ketiga kita ambil titik ujinya 2. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, kita akan mensubstitusikan titik-titik uji yang telah kita tentukan tadi pada fungsi akar X ditambah 15 dikurang X dikurang 3. Ini adalah bentuk umum yang tadi sudah kita buat pada langkah pertama. Prosesnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Untuk daerah yang kedua, yang kita ambil titik ujinya 0, langsung kita substitusikan 0 ke dalam fungsi tersebut, maka kita peroleh akar 0 ditambah 15, dikurang 0, dikurang 3. Akar 15 dikurang 3. Akar 15 ini adalah 3,87. Jika kesulitan dalam menentukan nilai akar tanpa menggunakan kalkulator, kita dapat mengira-ira bilangan berapa yang ada di antara akar 15. Kita dapat memperkirakan yang lebih kecil, yaitu akar 9. Akar 9 adalah 3. Kemudian yang lebih besar dari 15 adalah akar 16. Akar 16 dah 4. Nah, sementara ini adalah akar 15. Maka pasti akar 15 ini 3, sekian, lebih dari 3. Nah, 3, sekian dikurang 3 itu masih memiliki sisa. Nah, sisanya ini adalah positif. Maka tandanya untuk daerah ini adalah positif. Nah, untuk daerah yang ketiga, yaitu dengan batas X lebih besar dari 1, kita ambil titik ujinya tadi adalah 2. Maka kita akan substitusikan 2 pada fungsi tersebut. Kita peroleh akar 2 ditambah 15 dikurang 2 dikurang 3. Akar 17 dikurang 5. Sama seperti tadi, kita dapat melihat yang lebih kecil adalah akar 16. Akar 16 adalah 4. Dan yang lebih besar adalah akar 25, yaitu 5. Akar 17 nilainya lebih dari 4, tetapi tidak sampai 5. Maka akar 17 ini 4, sekian. 4, sekian jika dikurangkan dengan 5, maka hasilnya akan kurang. Sehingga pada daerah ini tandanya adalah negatif. Tanda positif dan negatif yang kita peroleh dapat kita gambar pada garis bilangan tadi.
Ini untuk daerah pertama, tidak termasuk himpunan penyelesaian. Daerah kedua tandanya positif, daerah yang ketiga tandanya negatif. Selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Tanda yang diminta adalah lebih besar dari 0 atau dengan kata lain, yang diminta adalah daerah yang positif. Daerah yang positif ditunjukkan oleh daerah kedua dengan batas X lebih besar sama dengan negatif 15 kurang dari 1. Nah, daerah 2 ini ditandai dengan arsir warna orange ya. Sehingga jika kita tulis dalam bentuk matematik, himpunan penyelesaiannya adalah dalam tanda kurung kurawal X lebih besar sama dengan negatif 15 kurang dari 1. Untuk menentukan daerah atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional, langkahnya cukup panjang, karena kita harus menentukan terlebih dahulu syarat daerah asal yang berada di dalam tanda akar. Selanjutnya, untuk proses selanjutnya hampir sama dengan cara penyelesaian untuk pertidaksamaan rasional dan juga pertidaksamaan polinomial. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar. Jika ada masukan atau saran, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar untuk perbaikan pada video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.